Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that you are doing great at home. Now, let's continue our lesson on cause-effect relationship. But do you still remember what is meant by cause-effect relationship? Cause is why something happens. Effect is the result. Jadi, cause-effect relationship adalah kalimat yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Karena begini maka begitu. Conjunction atau kata hubung yang kita gunakan kali ini adalah because of dan due to. Nah, yang artinya karena. Lalu bagaimana dengan polanya? Nah, polanya adalah because of dan due to ini diikuti kata benda atau noun. How to combine the sentences? Lalu cara menggabungkan kalimatnya bagaimana? Pay attention to the following examples. Perhatikan dua kalimat berikut. She can't join the football practice. She has a fever. Tentukan dulu mana sebab, mana akibat. Sudah bisa? Ya, she has a fever ini sebagai cause. She can't join the football practice sebagai effect. Lalu menggabungkannya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, pada pertemuan pertama kita menggunakan because, since, dan as. Di sini langsung menggunakan kalimat utuh ya untuk cause dan effect. She has a fever. Tetapi because of dan due to ini diikuti noun. Jadi bagaimana? Nah, ternyata she has a fever ini sudah ada nounnya ya. Demam itu kata benda. Jadi tinggal dimasukkan saja ya, fever. Tetapi demamnya siapa? Nah, ini ada she, maka berubah menjadi her. Her fever, demamnya. Nah, her fever ini sudah menjadi noun ya. Lalu kita masukkan ke dalam pola kalimatnya. Nah, because of her fever, she can't join the football practice. Due to her fever, she can't join the football practice. Ya, karena demamnya, dia tidak bisa ikut latihan sepak bola. Ya, nah di sini untuk because of dan due to diikuti noun, tetapi untuk kalimat bagian effect-nya ini tetap ya, tetap kalimat utuh. Lalu bolehkah posisinya diubah? Boleh. Tetapi ini harus di bawah semua ya. Jadinya she can't join the football practice because of her fever atau due to her fever. Nah, perhatikan contoh berikut. The weather is bad. We cancel the trip. Nah, dari dua kalimat ini mana yang sebab, mana yang akibat? Sudah tahu? Ya, the weather is bad ini cause. We cancel the trip ini effect-nya. Lalu menggabungkannya bagaimana? Nah, because of dan due to diikuti noun ya. Nah, lalu kita lihat di kalimat cause-nya. Di sini ada kata weather is bad. Nah, weather, cuaca ini sudah dalam bentuk noun. Jadi tinggal kita tambahkan saja di polanya ya. Weather, cuaca. Nah, tetapi di sini juga ada adjektif. Nah, jadi adjektifnya boleh ditambahkan di situ untuk menjelaskan weather. Cuaca yang bagaimana? Cuaca yang buruk ya. Cuaca buruk. Nah, di sini sudah menjadi kata benda. Nah, kita masukkan ke dalam polanya.
Because of the bad weather, we cancel the trip. Due to the bad weather, we cancel the trip. Karena cuaca buruk, kita membatalkan perjalanan. Nah, the bad weather ini sudah menjadi satu kesatuan kata benda. Bolehkah ini dipindah posisi? Boleh, asal di bawah semua. We cancel the trip because of the bad weather atau due to the bad weather. Bagaimana, sudah mulai memahami ya? Nah, contoh berikutnya. He treats us lunch. He is very kind. Nah, di sini mana sebab, mana akibatnya? Ya, benar. He is very kind. Ini adalah cause. He treats us lunch. Ini effect. Lalu menggabungkan kalimatnya bagaimana? Nah, because of dan due to ini membutuhkan kata benda. Tetapi ini kita lihat di kalimat cause, ini he is very kind, ini tidak ada kata benda. Adanya adjektif kind, baik ya. Maka kind ini harus diubah menjadi kata benda. Kindness, kebaikan ya. Nah, kebaikan siapa? Nah, kebaikan dia, he diubah menjadi his. Jadi kebaikannya ya. Nah, ini sudah jadi kata benda. Lalu kita masukkan ke dalam polanya. Because of his kindness, he treats us lunch. Due to his kindness, he treats us lunch. Karena kebaikannya, dia traktir kita makan siang, ya. Nah, his kindness sudah jadi noun. Oke. Bolehkah ini diubah posisi? Boleh, asal ini di bawah semua, ya. He treats us lunch because of his kindness atau due to his kindness. Dua kalimat ini maknanya sama. Sudah mulai memahami ya? Nah, selanjutnya, I will come to the party. They invite me. Nah, ini mana yang sebab, mana yang akibat? Ya, benar. They invite me, ini adalah cause. I will come to the party, ini adalah effect. Lalu menggabungkannya sebagai Nah, because of dan due to ini memerlukan noun ya. Sementara di kalimat cause, they invite me, ini tidak ada kata benda, adanya adalah verb. Maka kata invite, kata kerja ini harus diubah menjadi kata benda. Mengundang menjadi undangan ya, invite menjadi invitation ya. Nah, undangan siapa? Undangan mereka, they. Jadi diubah menjadi their invitation. Nah, ini sudah berubah menjadi noun. Lalu kita masukkan ke dalam pola kalimatnya. Because of their invitation, I will come to the party. Due to their invitation, I will come to the party. Karena undangan mereka, saya akan datang ke pesta. Ya, di sini sudah jadi noun. Bolehkah diubah posisinya? Boleh, asal ini di bawah semua. Ya, I will come to the party because of their invitation atau due to their invitation. Nah, bagaimana? Sudah semakin jelas ya? Jadi jika di kalimat cause sudah ada kata benda, tinggal dimasukkan saja. Tetapi jika hanya ada adjektif atau verb, maka dia perlu diubah ke bentuk nounnya. Nah, berikut adalah contoh perubahannya ya. Nah, ini ada sick menjadi sickness, ya, tiredness, dan seterusnya. Untuk verb invite menjadi invitation, protect menjadi protection, dan seterusnya. Jadi ini ada
tambahan akhiran atau berubah ya. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Now it's time to practice. Combine the sentences to show cause-effect relationship. Nah, di sini gunakan because of atau due to. Di sini Anda tidak boleh merubah posisi soal kalimat soalnya ya. Nah, ini Anda tinggal taruh saja because of, due to-nya di mana dan diubah ya menjadi kata benda ya. Bagaimana? Bisa? Okay, that's great. Okay, now let's check your answers. Ya, ini ya. Nah, bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah betul semua? Can you get them correct all? Okay, excellent. You are very smart. Okay, so we have learned about cause-effect relationship, kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, di mana kita menggunakan conjunction because of dan due to, ya, yang diikuti kata benda. Apabila kalimat cause-nya ada kata benda, tinggal dimasukkan saja. Bila ada kata sifat sekaligus kata benda, maka tinggal disusun keduanya. Tetapi apabila hanya ada kata sifat atau hanya ada kata kerja, maka harus diubah bentuknya ke bentuk kata benda ya. Oke, jadi untuk bagian ini memang harus teliti. Oke. So, that's our lesson for today. Thank you for your attention. Then I'll see you next time. Goodbye.